Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparjo. Saya mahasiswa dari Sekarang Barat. Di sini saya ingin mengerjakan salah satu tugas hukum di mata kuliah agama untuk menyelesaikan salah satu syarat akhir saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kejujuran. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah pada Allah pada tindak-tindak kamu orang yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Kejujuran menjadi buah bibir banyak orang. Kejujuran hadir dengan gaung yang membahana. Kita seakan mengenal kata dan sifatnya jujur. Entah karena seringnya berdusta dan kebohongan oleh perilaku kita sendiri, ataukah karena seringnya kita dibohongi. Hingga kita menjadi heboh dengan kejujuran. Padahal melakukan dan mengucapkan kebenaran telah diajarkan dalam Al-Quran. Melaksanakan dan melafalkan dengan penuh kejujuran telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Padahal mengamalkan dan melontarkan kebenaran telah disinggung oleh para ulama-ulama. Para ulama berkata, langkah awal kejujuran itu adalah menjauhi dusta di semua ucapan. Kejujuran menjadi pintu masuk dalam perbuatan, niat, kenyataan hidup dan di semua lini kedudukan. Imam Al-Ghazali menyebut ada 5 bentuk kejujuran, yaitu 1. Jujur dalam ucapan. Setiap kata yang meluncur dari bibir dan lisan seorang wajib memuat dan mengandung kebenaran, bukan gunjingan, gosip, fitnah, yang seperti kebanyakan dilakukan oleh kita saat ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan akhirnya hendaklah ia berkata baik atau diam. Yang kedua, jujur dalam berniat. Tiada niat yang benar salah satu tandanya. Tanda niat yang benar salah satu tandanya berbanding lurus dengan perbuatan di lapangan kehidupan. Niat saja belum cukup jika tidak diiringi dengan kemauan dan kejujuran bahwa dirinya akan berupaya sekuat tenaga mewujudkan niatnya tersebut. Yang ketiga, jujur dalam kemauan. Jujur dalam kemauan merupakan usaha agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan kebenaran, berpikir masak-masak sebelum bertindak. Menimbang baik buruk dengan kacamata Allah adalah tanda jujur dalam kemauan. Pada saat seseorang telah jujur dalam kemauan, tidak ada hal yang ingin ia gapai selain melakukan perkara yang diberitakan oleh Allah dan Rasul. Janji adalah hutang. Demikian kalimat yang sangat terngiang. Karena hutang, maka wajib untuk dibayar sesuai dengan nilainya. Menepati janji bukan sembarang sikap. Menepati janji berarti mempertaruhkan harta dan martabat dirinya di hadapan orang lain demi memberi keyakinan pada orang tersebut bahwa ia sanggup membayar dengan sikap jujur, janji, tanggung tunai dan amanah akan dilaksanakan. Itu yang sering kita lakukan. Dalam berjanji kita sering sekali ingkar, sering sekali tidak tepat, tapi berusahalah agar janji itu bisa kita tepati. Yang kelima, jujur dalam perbuatan. Bagaimana Al-Ghazali menyatakan makna jujur dalam niat dan perkataan dan traktat
bentuk kejujuran yang kelima ini, Al-Ghazali menggarisbawahi agar kita melengkapi diri dengan jujur dalam perbuatan. Ucapan yang baik dan niat tulus akan menjadi semakin indah jika ada wujud amal dalam pernyataan, tidak hanya dengan ucapan, janji-janji, tapi harus kita tunjukkan dengan perbuatan kita, dengan amal-amal kita. Jujur dalam perbuatan artinya memperlihatkan sesuatu apa adanya, tidak basa-basi, tidak membuat-buat, netral, alami, tidak menambah dan mengurangi apa yang ia yakini sebagai kejujuran dan kebenaran. Ia jalan dengan keyakinan kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang benar-benar Ia jalan dengan keyakinan kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang benar-benar sebenar-benarnya, orang yang jujur dan bertanggung jawab. Jadi mari tanyakan diri sendiri, menoleh pada orang lain, mampukah kita, bisakah kita, saya, kalian, dan kita semua. Insya Allah kita bisa jujur. Jujur sebuah kata yang indah didengar, tetapi tidak seindah mengaplikasikan dalam keseharian. Tidak pula berlebihan bila ada yang mengatakan jujur semakin langka dan terkubur, bahkan tidak lagi menarik kebanyakan orang. Semua orang paham akan maknanya, tetapi begitu mudah mengabaikan. Yang lebih berbahaya lagi adalah orang yang ingin selalu bersikap jujur, tetapi mereka belum sepenuhnya tahu apa saja sikap yang termasuk kategori jujur. Jujur tidaklah dimulai dari warung kopi. Bagaimana asumsi sementara, jujur sebuah nilai abstrak, sumbernya hati, bukan pada omongannya. Jadi jujur sebuah nilai kesadaran ini dimulai dari suara hati, bukan dari warung munculnya kejujuran. Kualitas imanlah yang dapat mengantarkan seseorang menjadi jujur. Kata jujur adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Jika ada seseorang berhadapan dengan sesuatu atau fenomena, maka orang itu akan memperoleh gambaran tentang sesuatu atau fenomena tersebut. Jika orang itu menceritakan informasi tentang gambaran tersebut pada orang lain tanpa ada perubahan sesuai dengan realitasnya, maka sikap yang seperti itulah yang disebut dengan jujur. Dengan kata lain, seseorang dikatakan jujur bila ucapannya sejalan dengan perbuatannya. Jadi, yang disebut dengan jujur adalah sebuah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena atau realitas. Dalam agama Islam, sikap seperti inilah yang dinamakan syirik. Maknanya jujur itu bernilai tak terhingga. Karena semua sikap yang baik selalu bersumber pada kejujuran. Merupakan suatu kemewahan bila setiap individu bersikap jujur terhadap dirinya. Pedagang senantiasa jujur dalam usaha dagangnya. Demikian pula pemimpin yang jujur dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya. Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kalian kepada kebajikan, dan kebajikan itu menunjukkan kalian jalan ke surga. Jujur dan amanah. Jujur dapat diartikan bisa menjaga amanah. Jujur merupakan salah satu sifat manusia yang mulia. Orang yang memiliki sifat jujur biasanya mendapat kepercayaan dari orang lain. Sudah tentu setiap kita sangat tidak menyukai orang-orang yang suka berbohong atau berdusta. Sifat jujur merupakan salah satu rahasia
diri seseorang untuk menarik kepercayaan umum karena orang jujur senantiasa berusaha untuk menjaga amanah. Amanah secara etimologis atau lugawi dalam bentuk masdar dari amina amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan, dan wejangan. Amanah sesuatu yang berat karena harus menjaga dan merawat dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab titipan orang. Berhasil atau tidaknya suatu amanah sangat tergantung pada kejujuran yang memegang amanah tersebut. Jika orang yang memegang amanah adalah orang yang jujur, maka amanah tersebut tidak akan terabaikan dan dapat terjaga dan terlaksana dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Jika amanah tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak jujur, maka keselamatan amanah tersebut pasti tidak akan tertolong. Dengan demikian, jujur dapat pula diartikan kehati-hatian dari seseorang dalam memegang amanah yang telah dipercayakan oleh orang lain kepada dirinya sendiri. Karena salah satu sifat terpenting yang harus dimiliki bagi orang yang akan diberi amanah adalah orang-orang yang memiliki kejujuran. Karena kejujuran merupakan sifat luhur yang harus dimiliki manusia. Orang yang memiliki kepribadian yang jujur masuk dalam kategori orang yang pantas diberi amanah. Karena orang semacam ini memegang teguh terhadap setiap apa yang diyakini dan menjalankan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Berbicara tentang orang-orang yang akan menentukan masa depan bangsa ini, tak lepas dari menjaga masalah amanah. Di tengah-tengah berbagai konflik yang ada, mampukah mereka menjalankan amanah itu? Bisa dilihat berdasarkan syariat, amanah ini pengertiannya sangat luas dan mendalam, mulai dari menyimpan rahasia hingga menjalankan sesuatu yang menjadi perjanjian dan tugas yang dibebankan kepadanya. Amanah adalah akhlak dari para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling baik dalam menjaga amanah. Tidak heran bila Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang yang paling fokus, terutama dalam menjalankan amanah. Ada 4 elemen penting dalam konsep amanah, yaitu menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hak sesama manusia, menjauhkan dari sifat boros dan berlebihan. Artinya, amanah memang harus disampaikan dalam kondisi tepat, tidak ditambah atau dikurangi dalam penyampaiannya. Mengandung sebuah pertanggungjawaban. Artinya kita yang diberikan amanah harus bertanggung jawab atas amanah yang telah dibebankan kepada kita. Kejujuran adalah perhiasan orang berbudi mulia dan orang yang berilmu. Oleh sebab itu, sifat jujur sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap umat Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah pada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan kita dengan firman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan padamu sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Anfal ayat 27. Satu lagi kategori amanah, yaitu memelihara amanah.
Dari dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia selain dapat berlaku tidak jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, ada kalanya berlaku tidak jujur kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud dari tidak jujuran pada Allah dan Rasul-Nya adalah tidak memenuhi perintahnya. Dengan demikian sudah jelas bahwa kejujuran dalam memelihara amanah merupakan perintah Allah dan dipandang sebagai satu kebajikan orang yang beriman. Orang yang mempunyai sifat jujur akan kagumi dan menghormati banyak orang, karena orang yang jujur selalu dipercaya untuk mengerjakan sesuatu yang penting. Hal ini disebabkan orang yang memberi kepercayaan tersebut akan merasa aman dan tenang, karena pekerjaan yang penting tersebut telah diserahkan kepada orang-orang yang tepat, yang bisa mengerjakannya dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut. Jujur adalah sikap yang tidak mudah untuk dilakukan jika hati tidak benar-benar bersih. Namun sayangnya sifat yang luhur ini belakangan sangat jarang kita temui. Jarang sekali. Kejujuran dan amanah sekarang menjadi barang langka yang sulit ditemukan. Saat ini membutuhkan teladan yang jujur, teladan yang bisa diberi amanah umat, menjalankan amanah yang diberikan dengan jujur dan sebaik-baiknya. Dan teladan yang paling baik yang patut dicontoh kejujurannya adalah umat manusia paling utama, yaitu Rasulullah SAW. Kejujuran adalah pesan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Mari kita introspeksi diri masing-masing, diri saya, diri kamu, dan diri kalian. Jujurkah saya selama ini? Sudah amanahkah saya? Saya sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, atau saya masuk dalam kelompok munafik, bahkan mengkhianati diri sendiri, Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam. Arti dan makna kejujuran dalam Islam. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan aksidi yang berarti benar, nyata, dan berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta. Kalau dalam bahasa Arab, al-kaidu, secara istilah jujur atau aksidik bermakna tepat, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, informasi yang kita sampaikan itu sesuai dengan kenyataan apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui secara langsung. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. Kita harus tegas dalam menyampaikan amanah tersebut, tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu, sesuai dengan hati kita. Dan keempat, sesuatu yang baik tidak dicampuri kedustaan. Artinya, hal yang baik tidak kita bohongi, tidak kita tutup-tutupi. Informasi yang baik tidak kita samarkan. 2. Pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar, asidi, sebagai berikut. Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan atau gerakan selain dorongan karena Allah SWT, karena hatinya. Jujur dalam perkataan, lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan.
Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjahit lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak ditambahkan, tidak dilebihkan, dan tidak dikurangi, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini, yaitu jujur tentang perkataannya, tentang informasi yang dia sampaikan. Tiga, jujur dalam perbuatan amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh sehingga perbuatan akhirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Artinya kita beramal dengan ikhlas, dengan jujur, dengan hati, sesuai dengan apa yang sesuai dengan hati kita. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 40. Orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatan, karena sangat berdosa bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatannya, atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surat As-Saf ayat 2 sampai 3. Pesan-pesan moral ayat tersebut tidak lain memerintahkan satunya perkataan dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan ini dan akhirat. Bahkan sikap jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang selalu istiqomah dan konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang-orang yang melakukan amanah disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Percaya pada Allah, jujur atas dirinya sendiri, dan setia pada Allah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dinamai demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan padanya menjadi aman, terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Karena orang yang jujur akan dapat dipercaya oleh orang lain. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga ia mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya atau jujur.
Mudah-mudahan kita memiliki salah satu sifat Nabi ini, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kejujuran akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebohongan adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang berbuat kemungkaran, menjerumuskannya ke jurang api neraka. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan seorang muslim wajib pula menanamkan nilai kejujuran tersebut pada anak-anaknya sejak dini, hingga pada akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih sukses dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Adapun kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari segala kecaman, karena akibat yang ditimbulkan adalah kejelekan atau hasil akhirnya adalah kekejian, kebencian. Akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan adalah namimah, mengadu domba. Sedangkan namimah dapat melahirkan kebencian, demikian pula kebencian adalah awal dari permusuhan. Itulah salah satu keburukan dari kebohongan. Dalam permusuhan tidak ada keamanan dan kedamaian. Dapat katakan bahwa orang-orang yang sedikit kejujurannya niscaya akan sedikit temannya. Itu benar, karena tidak ada orang yang ingin dikhianati atau dibohongi. Apa artinya jujur? Pengertian jujur ini sangat banyak, tapi yang intinya adalah pengertian jujur dalam Islam. Apa dalil atau hadisnya? Mengapa kita dituntut berlaku jujur dalam ajaran agama Islam? Pengertian jujur adalah perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Maka jujur segaris dengan kebenaran. Orang yang berlaku jujur selain menguntungkan bagi orang lain, maka dirinya sendiri yang mendapatkan manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana hadis sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, kamu wajib berlaku benar, karena sesungguhnya kebenaran itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawamu ke surga. Seseorang yang selalu berlaku benar dan mengusahakan sungguh-sungguh akan kebenaran akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ahli benar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar, yang jujur dan amanah, dapat menjaga kepercayaan orang lain. Jika dusta itu menuturkan sesuatu yang berlainan dengan yang sebenarnya, maka jujur itu memberitahukan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Telah banyak orang yang jatuh korban akibat ganasnya si dusta, ganasnya kebohongan. Bagaimana rasanya hati jika didustai orang yang kita percaya, teman, kenalan, atau lain? Pasti kita akan sakit hati, tidak percaya lagi dengan Allah, dan bahkan bisa benci. Jangan sampai terjadi pada kita. Orang-orang yang sehat rohaninya mesti senang kepada kejujuran, harus senang, harus dekat dengan kejujuran. Dalam bahasa sehari-hari, jujur sering diartikan dan diterjemahkan sebagai sikap terbuka, yakni tidak ada sesuatu yang perlu dirahasiakan atau ditutup-tutupi. Jujur juga berarti pula menempatkan sesuatu pada tempat yang selayaknya,
sesuai dengan tuntutan. Kejujuran merupakan sifat terpuji dan kunci sukses dalam pergaulan. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang yang menuntut adanya sifat jujur, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, tidak terbatas apakah dia seorang siswa atau guru, seorang pemimpin atau bawahan, orang tua atau anak-anak, dan semua orang yang dalam segala lapisan dimanapun mereka berada dituntut untuk berperilaku jujur. Begitu besar tuntutan untuk berperilaku jujur. Namun dalam kenyataan sehari-hari tidak semua orang melakukan kejujuran ini. Tidak semuanya. Bahkan mungkin bisa dibilang sangat jarang orang melakukan kejujuran dalam perbuatannya sehari-hari. Jika disimak benar-benar hadis Rasulullah SAW di atas, maka jujur sebenarnya merupakan induk dari sifat-sifat terpuji lainnya. Apabila sifat jujur ini tidak diwujudkan pada diri seseorang, maka sulitlah sifat-sifat terpuji lainnya dapat dicapai. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 72. Artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Saya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah pada langit, bumi, dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Mereka merasa berat, tidak mampu untuk menjalankan amanah-amanah itu. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Tapi Allah percaya manusia bisa memikul amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Sehubungan dengan masalah kejujuran ini, Imam Al-Fahdi mengatakan sebuah riwayat bersumber dari Abdullah bin Umar bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah amal penghuni surga? Lalu Rasul berkata benar. Jika seseorang berkata benar, berarti dia telah berbakti pada Allah. Jika dia berbakti pada Allah, berarti dia beriman. Dan jika dia beriman, sudah barang tentu dia masuk surga. Lelaki itu kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah amal penghuni neraka? Jawab Rasulullah, berdusta. Jika seseorang berdusta, berarti dia telah durhaka. Sudah jelas. Berarti kejujuran insya Allah akan membawa kita ke surga. Dan sebaliknya, jika kita berdusta atau berbohong, maka nerakalah tujuannya. Pada Allah, dia telah melakukan tindakan dan sudah jalan tentu dia masuk neraka. Jika dia berdusta kepada Allah, berarti dia telah melakukan tindakan kekufuran, dan jika dia kufur, sudah barang tentu dia masuk neraka. Membiasakan diri untuk selalu berkata yang benar merupakan sesuatu yang lebih baik pada segala yang ada di atas bumi, baik berupa kesenangan maupun pembendaan. Abdullah bin Umar mengatakan sebuah riwayat
bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 4 perkataan bila dirimu telah memilikinya. 4 perkara bila dirimu telah memilikinya, maka segala urusan duniawimu tidak akan pernah lepas dari jangkauan. Memelihara amanah, berkata benar, jujur, berkelakuan baik, dan menjaga diri dari makanan haram. Tempat amanah ini harus kita jaga agar kita bisa meraih duniawi kita dan insya Allah akhirat kita. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat, menunjukkan bahwa orang yang berbuat jujur selalu diserangi oleh orang lain. Bahkan orang yang jujur dengan mudah dapat meningkatkan martabatnya. Jika kita dapat mengambil contoh salah satu dari sikap Nabi Muhammad SAW, ketika beliau diamanai tugas oleh Siti Khadijah untuk menjalankan usaha dagangnya. Oleh karena itu kejujuran beliau dalam berdagang, maka usaha tersebut berhasil dan meraih keuntungan yang besar. Di samping itu, nama beliau sebagai seorang yang jujur makin terkenal di mana-mana. Bahkan orang yang sesungguhnya menjadi musuhnya, tapi menyimpan uangnya kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mereka itu ada yang dari Nasrani dan Yahudi. Itulah kehebatan kejujuran. Orang yang membenci kita juga bisa mempercayai kita kalau kita benar-benar jujur. Adapun contoh lain tentang kejujuran ini adalah yang dilakukan oleh seorang budak pengembala kambing pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika budak itu sedang mengembala kambing-kambing milik tuannya, kata Khalifah Umar bin Khattab membujuk dan meraihnya untuk membeli salah satu seekor dari kambing itu. Namun ternyata anak muda itu tidak juga mau menjualnya, karena kambing itu bukan miliknya, tapi milik tuannya. Padahal jika dia mau menjual kambing itu hanya seekor saja, tuannya tentu tidak akan pasti mengetahuinya. Ia tidak mau melakukan perbuatan yang tidak jujur itu, karena Allah pasti mengetahuinya. Oleh karena terpojok dan tidak dapat banyak bicara dibandingkan dengan sifat jujur keimanan yang menggelora dalam dirinya, lalu mengucapkan kata kunci kehadapan umat, fa'aina Allah, maka di amanakah Allah. Syekh Umar sangat terharu menyaksikan kejujuran budak itu. Beliau lalu membebaskan budak itu sebagai imbalannya dari kejujurannya. Budak itu menjadi merdeka dan dicintai banyak orang. Disuruh Umar untuk menyebarkan sifat kejujuran itu kepada siapapun yang dihadapinya. Kejujuran pasti akan membawa kebahagiaan, meskipun akan sangat pasti di awal. Jujur merupakan salah satu sifat terpuji yang dimiliki oleh para nabi-nabi kita. Mudah-mudahan kita dapat memiliki sifat jujur ini, karena sifat jujur ini sangat menguntungkan bagi kita. Jujur dalam beribadah, cari ilmu, cari rezeki, kerja, dan semuanya. Karena kejujuran menentukan segala. Mudah-mudahan kita memiliki sifat jujur itu. Jika kita belum memilikinya, maka belajarlah, carilah. Selama napas masih berhembus, insya Allah semuanya bisa kita lakukan. Mari hidup jujur dari diri kita sendiri, jujur pada orang lain. Mulailah dari hal-hal yang mudah, seperti dalam berpendidikan, seperti sekolah, waktu ujian, kita tidak menprotes, tidak melanggar peraturan, saat bekerja
melakukan semuanya sesuai dengan rule, dengan SOP-nya, dengan standarnya. Kita ikuti semua peraturan itu termasuk dari sebuah kejujuran. Insya Allah semuanya akan berkembang dan berbunga menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang istimewa buat kita. Pasti akan ada imbalannya, meskipun terasa berat atau terasa sulit tapi akhirnya insya Allah akan ini manis. Karena dengan jujur dan amanah juga akan banyak disenangi oleh orang-orang, dihati oleh orang-orang, karena mereka percaya kepada kita, mereka yakin kepada kita, mereka percaya akan rahasia mereka, kejujuran mereka dapat kita jaga, dapat kita penuhi. Jujur, sesuatu kata yang singkat, hanya membutuhkan 5 huruf, tapi sulit merealisasikan. Pasti bisa, kita pasti bisa melakukan, karena kita makhluk yang sempurna, makhluk yang diciptakan Allah, makhluk yang memiliki akal, budi, makhluk yang memiliki otak yang dapat bisa berpikir, yang bisa menghargai orang lain. Mudah-mudahan kita bisa berjujur dan selalu jujur kepada diri sendiri, orang lain, keluarga. Dengan jujur, Allah akan dekat dengan kita. Mudah-mudahan. Dan buat mereka yang sudah bisa jujur pada diri sendiri, orang-orang petani itu, yang terus coba untuk jujur. Selain itu kita juga harus amanah terhadap beban yang kita tanggung, informasi yang kita punya atas pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di perusahaan, di toko, di rumah. Dan kita juga harus dapat mengetahui jawaban pekerjaan kita sesuai dengan prosedurnya atau tidak, sesuai dengan jalannya atau tidak. Mudah-mudahan kita dapat menjaga amanah itu dengan baik. Lima bentuk kejujuran yang utama menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Kita harus berkata jujur, tidak bohong, tidak berdusta. Yang kedua, jujur dalam berniat, kita harus jujur, harus tulus. Yang ketiga, jujur dalam kemauan kita. Jujurlah kemauan untuk menang. Yang keempat, jujur dalam menepati janji. Jangan pernah kita berdusta saat berjanji, dan jangan pernah berjanji jika kita benar-benar tidak bisa menepati. Jujurlah saat kita berjanji, dan jujur dalam perbuatan. Lakukanlah apa yang kita bisa lakukan. Jika kita tidak dapat melakukan, maka berkatalah jujur bahwa kita tidak mampu, tidak bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut.
maka insya Allah orang memberi pekerjaan tersebut tidak akan memaklumi kita karena kita sudah berkata jujur. Dan jika kamu ingin mencobanya, cobalah, tapi jangan pernah berjanji karena kita belum belum tentu bisa untuk melakukan perbuatan tersebut atau tugas tersebut. Jujur dan kemana itu sangat penting. Cobalah kita berkata jujur dari diri kita sendiri dan ke orang lain. Karena dengan jujur pada diri sendiri itu adalah awal dari kejujuran kita, sifat diri kita, baru kita aplikasikan pada orang lain. Mudah-mudahan informasi ini dapat membantu rekan-rekan sekalian. Apabila ada banyak kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf karena maklum saya masih dalam proses pembelajaran. Terlebih maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.